Kalau mau jawab ya langsung jawab, kalau nggak mau jawab sebutin nomor absen yang lain. Nova nulis ini untuk buku jurnalnya diisi yang sampai bawah, terutama saran untuk guru. Nanti tahu, oh kalian mintanya kayak gimana untuk belajar selanjutnya. Oke? Nah, minta tolong dibagiin. Ayo diperhatikan. Jadi di percobaan pertama kita akan melakukan uji konsentrasi dan HCl. Yang tabung reaksi pertama diisi HCl dengan konsentrasi 1 molar. Yang tabung reaksi kedua kita isi dengan konsentrasi 2 molar. Nah, di sini terbukti kalau konsentrasi HCl 2 molar yang di tabung reaksi B itu memiliki waktu laju reaksi lebih cepat daripada konsentrasi yang 1 molar. Nah, itu dikarenakan konsentrasi yang lebih banyak itu memiliki jumlah partikel HCl yang lebih banyak, sehingga jadi reaksi pembukaan yang lebih cepat dibandingkan dengan tabung reaksi A. Dari jawaban ini ada yang mau tanya? Ya, kita ada di sini dulu. Ada yang mau tanya? Ada yang berbeda? Percobaannya ada yang berbeda? Yang 2 molar lebih cepat. Berbeda nggak? Jadi di sini konsentrasi HCl yang lebih tinggi kan 2 molar. Ini ada 1 molar sama 2 molar. Nanti seharusnya sesuai dengan teori kalau konsentrasinya semakin tinggi, berarti rajunya semakin cepat. Dibuktikan dengan waktunya reaksi semakin cepat. Oke. Nah, kemarin untuk konsentrasi itu kan mereaksikan magnesium dengan HCl menghasilkan magnesium klorida dan gas H2. Makanya ada gelembung-gelembungnya itu adalah gas H2. Oke, contohnya kok tangan berbagi. Oke, ini perhatikan gambar pada slide. Nah, ini gambar apa Anda? Tomat. Oke, pernah nggak kalian mengkonsumsi obat Promax? Biasanya pakai yang mana? Yang tablet atau yang sirup? Kalau misalnya sakit banget, pada waktu itu sakitnya nggak tertahankan, biasanya sama dokter tuh disarankan pakai yang sirup atau yang tablet? Sirup. Kenapa? Langsung diserap atau terkena. Berarti kalau dihubungkan sama laju reaksi, apa hubungannya? Sirup sama tablet berarti bentuknya iya lebih cepat reaksinya. Bentuknya cair sama tablet lebih kecil mana? Berarti luas permukaannya luas ya? Yang cair. Nah, berarti kalau dilihat dari obat ini, laju reaksinya atau kecepatan suatu reaksi obat itu dipengaruhi beberapa faktor. Contohnya di obat Promax ini adalah bentuknya dari luas permukaannya. Nah, karena hal itu hari ini kita belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dari fenomena. Nah, kita masuk ke fenomena. Nah, pasti nggak asing ya sama kue ini. Apa ya? Nah, ini kue bolu atau lapis kukus Surabaya atau lapis Tugu Malang, ya kan? Makanan ini khas mana? Surabaya. Dekat juga. Untuk membuat suatu roti itu ada prosesnya. Nah, karena ini adalah roti khasnya Surabaya, jadi kita harus memahami kulturnya Surabaya. Ini tidak lepas dengan reaksi dari laju reaksi. Nah, ini kasus yang pertama. Di sini ada kelompok A sama kelompok B membuat lapis kukus, sama-sama membuat lapis kukus Surabaya tadi. Nah, kelompok A itu mengukusnya kan rotinya dikukus. Suhunya pengukusan yang A itu adalah 90 derajat Celcius. Kalau yang kelompok B suhunya 110 derajat Celcius. Nah, ternyata yang kelompok B itu lebih matang. Kira-kira kenapa?
Karena sudah lebih tinggi. Sehingga kalau dihubungkan sama teori laju reaksi, kalau yang kedua, coba ada yang mau jelasin? Baca fenomena dulu. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan dulu. Ayo Rasya. Ayo Rasya. Karena ini kan udah dua kelompok, benar ya? Katanya Rasya yang antara macam untuk rakor. Nah, yang kelompok C itu kadernya 4%, yang D itu 8%. Jadi kader itu menentukan jumlah partikelnya, berarti hubungannya dengan konsentrasi. Berarti yang D itu kadernya bahan itu membang lebih besar atau konsentrasinya lebih tinggi. Ternyata lebih cepat terjadinya, lebih cepat membentuk kuenya, mengembangnya lebih cepat. Berarti kan ada hubungan sama teori laju, konsentrasinya lebih tinggi, aspirasinya semakin. Mau tanya? Cukup? Oke, kalau gitu kali ini kita main game. Nah, gabung sama kelompok 6 kemarin, yang 6. Nanti ibu kasih fenomena, kalian baca. Kira-kira ini mau nganut teori yang mana? Pakainya faktor yang mana? Nah, nanti diurutin. Misalnya faktor suhu, berarti kalian cari ini bukannya. Berarti pas suhu kan tadi, kalau suhunya meningkat, berarti titiknya meningkat. Tumbukannya semakin banyak, pembentuk produknya semakin cepat, lajunya semakin cepat. Nah, nanti ditembak di sini. Nah, kalau nembak jangan lupa dikasih kelompok. Kelompoknya berapa? Ya? Nah, ini cepet-cepetan. Nanti yang terakhir memberi hiburan ke teman-temannya. Ya, sekarang buka 1, 2, 3 buka. Panjang kanan. Terus ada dua cara masyarakat bisa lakukan. Kalau yang metode A itu disimpan di 24 derajat. Kalau misalnya di metode B disimpan di 25 dan aku nggak sih Celsius ya Celsius. Dan jadi kan berbeda metode kan kalau misalnya metode B kan suhunya lebih tinggi. Jadi kalau suhunya lebih tinggi pergerakan energi kinetik yang di dalam kelompakannya itu semakin lebih besar. Jadi bukan yang di suhu kamar itu yang 25 Celsius itu jadi lebih cepat, makanya akhirnya menghasilkan produk yang lebih banyak. Jadi laju reaksinya yang di metode C yang menyimpan alpukat pada 25 Celsius itu lebih cepat daripada yang menyimpan alpukat di suhu 1 Celsius. Oke, aku tangan dong. Ini kita pilih faktor suhu karena di beta ini kan tentang membuat sate. Kalau di metode A itu menggunakan arang kecil untuk membuat sate yang menghasilkan api yang lebih kecil dan lebih stabil. Metode B menggunakan arang besar yang menghasilkan api besar dan panas dengan waktu pembakaran yang lebih cepat. Nah, kita hanya lebih ke metode A karena kalau pakai suhunya lebih tinggi itu kan energi kinetiknya lebih besar. Terus peluang tumbukan makin cepat, reaksi untuk menjadi produknya itu lebih cepat dan reaksinya makin cepat. Jadi satenya lebih cepat matang dan empuk.
berarti ukurannya semakin kecil, luas permukaan semakin besar, tumbukannya itu semakin banyak besar.